Masih bersama saya, Yuninda Handayani, dalam Kompas News Pekalongan. Saudara, banjir rob atau pasang air laut terus genangi Pekalongan sejak Minggu hingga Senin kemarin. Ketinggian air bervariasi dari 50 hingga 60 cm. Akibatnya aktivitas warga terganggu lantaran adanya banjir rob. Tercatat ada 5 kelurahan yang terendam rob di kota Pekalongan, di antaranya Kelurahan Pabean, Bandengan, Kandang Panjang, Krapyak, Panjang Baru. Rumah-rumah warga digenangi air akibat banjir rob ditambah hujan yang mengguyur selama 2 jam. Selain masuk ke rumah warga, air juga mengenangi jalan. Sejumlah warga yang kebanjiran mulai meninggalkan rumah ke tempat sanak saudara yang tidak terkena banjir rob, dan sebagian lagi tetap bertahan. Meski banjir rob sering datang, namun kali ini menurut warga adalah yang terparah sejak awal tahun 2016. Pak, ini mau kemana ini Pak? Mau ngungsi ke tempat istri. Rumahnya tenggelam berarti? Rumah, iya kena banjir. Oh. Cari sejak kapan Pak? Dari banjir? Dari sejak itu maghrib ya? Sejak maghrib. Kemarin juga kena sih. Ini berarti yang tinggi ya Mas? Lebih tinggi dari kemarin. Sementara Senin kemarin, banjir yang mengenangi 5 kelurahan di kota Pekalongan yaitu Pabean, Bandengan, Kandang Panjang, Krapyak, Panjang Baru kini mulai surut. Seperti di Kelurahan Bandengan, banjir hanya terlihat mengenangi jalan-jalan dengan ketinggian hanya 20 hingga 30 cm. Sementara terpantau hanya beberapa rumah warga yang masih digenangi banjir rob. Warga yang mengungsi di Kelurahan Bandengan sejak Senin pagi sudah kembali ke rumah masing-masing. Hanya tersisa belasan warga yang terlihat masih berada di pengungsian. Menurut warga tidak menutup kemungkinan jika banjir rob kembali datang mereka akan mengungsi. Ari Himawan Sarono, Kompas TV, Pekalongan. Sebanyak 12 pasangan dari berbagai kalangan di masyarakat mendeklarasikan diri menjadi bakal calon bupati dan wakil bupati Batang. Aksi ini mereka lakukan untuk menarik partai politik yang kebingungan mencari calon bupati. Selain itu, deklarasi ini menjamin pemilu kada yang bersih. Dengan menggelar acara deklarasi sekretariat bersama bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Batang periode 2017-2022 di Jalan Rey Marta Dinata nomor 287 Batang, sebanyak 24 orang mendeklarasikan dirinya untuk maju menjadi bakal calon bupati dan wakil bupati. Mereka mengusung tema pilkada dengan semboyan menuju pilkada bersih tanpa politik uang. Bakal calon ini datang dengan berbagai latar belakang, seperti wartawan, pengusaha, nelayan, petani, wirausahawan, militer, polisi, ulama, birokrasi, mantan DPR RI Pusat, dan sejumlah dari partai politik, bahkan ada salah seorang yang menyatakan dirinya pengangguran. Mereka sepakat untuk tidak melakukan aksi membagi-bagikan uang atau money politik, serta akan menolak berbagai tawaran dari pihak luar untuk membantu pendanaan dalam proses pilkada. Sebab mereka paham dengan adanya money politik, maka kemudian hari, jika salah satu kandidat menang akan terjerumus tindak korupsi, sebagaimana untuk mengembalikan dana yang mereka gunakan pada masa kampanye. Ini kan maksudnya baik Mas, artinya apa? Para balon-balon bupati ini berkumpul bersama membentuk satu sekretariat bersama. Jadi para balon ini nanti dengan sekretariat bersama yang mereka bentuk, itu bisa saling berkomunikasi dengan baik. Untuk mewujudkan apa? Untuk mewujudkan keinginan para balon bupati yang saya kira juga keinginan masyarakat Batang, yaitu terwujudnya pemerintahan Kabupaten Batang yang bersih dan melayani. Dalam kegiatan ini, satu persatu dari bakal calon juga melakukan pidato di atas panggung dengan mengusung visi dan misi untuk memajukan Kabupaten Batang yang lebih baik. Rencananya kegiatan serupa akan sering digelar secara rutin hingga menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2017 mendatang. Ari Himawan Sarono, Kompas TV, Batang. Beralih ke informasi lainnya, Saudara. 10 desa di Kabupaten Pemalang akan dijadikan desa inovatif. Desa tersebut nantinya menjadi andalan bagi perkembangan pemerintah kabupaten. Desa-desa tersebut akan memberikan inovasi tersendiri seperti di bidang kemaritiman, pariwisata, UMKM, budaya, dan pertanian. Pernyataan tersebut dipaparkan dalam Seminar Nasional Pembangunan Desa Inovatif di salah satu hotel di Pemalang.
Acara ini untuk membangun sinergitas pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dalam upaya mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Pemalang. Dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu tahun 2016 sampai tahun 2021, ada 10 desa yang akan ditetapkan sebagai desa inovatif. 10 desa tersebut diantaranya Desa Mojo, Sikendung, Asem Doyong, Penggarit, Watu Kumpul, Sikasur, Gambuhan, Kejambon, Sarwodadi, dan Peguyangan. Desa-desa ini mempunyai keunggulan sendiri antara lain di bidang kerajinan, kelautan, peternakan, pertanian, wisata, dan budaya. Menurut Wakil Bupati Pemalang, Martono, dari 34 desa yang potensi menjadi desa inovatif, mulai tahap awal ini baru 10 desa yang akan dijadikan desa inovatif. Setiap tahunnya menargetkan 2 desa, yakni tahun 2016 adalah Desa Mojo dan Desa Sikendung. Desa Mojo di Kecamatan Ulu Jami mempunyai potensi wisata mangrove, budidaya ikan bandeng, kepiting soka, dan udang faname. Sementara Desa Sikendung mempunyai potensi wisata budaya, kesenian, dan panorama alam. Nah, sinergitas ini kalau kita lihat yang diharapkan oleh provinsi bukan hanya top down dari pusat kemudian menunjukkan kepada desa atau daerah, tetapi kreativitas dari masing-masing desa, terutama yang kami sebut tadi, punya kreatif dalam memberikan suatu desa unggulan, produk-produk unggulan yang bisa membedakan, yang bisa memberikan warna dibandingkan desa-desa yang lain. Pemerintah daerah berharap adanya sinergitas pemerintah, provinsi, dan pusat untuk mendorong perkembangan desa di Kabupaten Pemalang. Dalam seminar ini juga dipamerkan berbagai macam produk hasil karya masyarakat Pemalang, seperti kerajinan hasil laut dan berbagai macam kuliner. Saudara, Seminar Nasional Pembangunan Desa Inovatif kali ini merupakan sinergitas antara Kabupaten Pemalang dengan pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat dalam mengupayakan percepatan pembangunan yang ada di desa di Kabupaten Pemalang. Dari 34 desa di Kabupaten Pemalang, saudara, ditargetkan 10 diantaranya menjadi desa inovatif dengan mengembangkan wisata budaya dan juga potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Nah, pada tahun 2016 sampai 2021 ditargetkan setiap tahun ada 2 desa yang menjadi fokus pemerintah Kabupaten Pemalang yang akan dikembangkan. Salah satunya pada tahun 2016 ini adalah Desa Mojo yang ada di Kecamatan Ulu Jami dan juga Desa Cikendung yang ada di Kecamatan Pulau Sari. Dan semoga dalam program pemerintah Kabupaten Pemalang dan program pemerintah daerah ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Yuninda Handayani, Arimawan Sarono, Kompas TV, Pemalang. Selepas jeda berikut, kami akan mengajak Anda mengenal arti dari kopi persahabatan.